Nah, jadi dampak yang kita inginkan adalah bukan hanya memberikan perlindungan kepada warga Banten yang saat ini terdampak proyek PIK 2, tapi ini kita harapkan memantik ya pergerakan di wilayah lain dan memberi perlindungan di wilayah lain. Akan kita kirim pesan kepada oligarki itu, lu jangan macam-macam, sebab PSN lainnya juga kalau masyarakat bangkit, kalian akan kesulitan. Nah, saya menduga kuat hari ini mereka sedang konsolidasi, terus berkonsolidasi. Kenapa? Ketika kita membela PSN yang terjadi di PIK 2, kita juga punya narasi membela rakyat kita yang ada di seluruh wilayah yang terdampak PSN. Mereka pun begitu, ketika ada perlawanan terhadap aguan, pasti oligarki lainnya berkonsolidasi karena mereka takut mereka juga akan mendapat perlawanan dari rakyat yang kalau rakyat melawan, amsyong mereka itu rugi besar mereka. Jadi jangan dinarasikan kita takut sama naga. Kita kasih garam, naga itu takut lari gitu loh. Cacing atau naga ini. Jadi jangan ya, orang yang benar, yang terzolimi malah takut kepada orang yang salah, yang berbuat dolim. Kita balik. Harusnya nggak bisa tidur itu orang-orang yang dolim, orang-orang yang kerampas tanah, orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang menindas. Kita balik. Cuman memang ada biaya untuk membalik keadaan ini. Di antaranya apa? Konsolidasi terus kita. Nah, saya mau kabarkan, alhamdulillah, kira-kira 3 atau 4 hari yang lalu kita sudah silaturahmi ke Banten. Kamu Sultan Banten, juga kiai karismatik di Banten ya. Ya, Fadul Adim, Kiai Haji Fadul Adim ya, bagus Fadul Adim. Apa yang saya bawa ke beliau-beliau? Kita sedang mengembalikan perjuangan PIK 2 ini kepada pemiliknya. Siapa pemilik wilayah Banten? Banten adalah milik wilayah Kesultanan Banten. Siapa yang lebih berhak bahkan berkewajiban untuk membela rakyat Banten? Ya tokoh-tokoh Banten. Makanya kita ajak mereka, kita sadarkan. Dan Masya Allah kemarin tuh kita masuk itu ada tulisan Banten bukan Singapura dan tidak akan pernah menjadi Singapura. Itu pesan yang luar biasa. Kenapa? Coba kalau panjenengan yang sudah pernah masuk ke PIK, itu kita seperti berada di negara lain itu. Bahasa juga kita tidak tahu, bangunan juga etnisnya etnis tertentu, dan tidak ada akses. Saya mau katakan Pak, saya masuk perumahan banyak ya, mungkin termasuk BSD, kemudian ada Sumarekon, ada banyak perumahan lah. Itu perumahan itu tetap punya akses ke wilayah kampung-kampung sehingga membaur, disebut inklusi terbuka. Kalau PIK ini enggak, masuknya hanya pintu utama. Dan sekarang Pak, orang-orang di sekitar PIK itu, terutama ya di desa yang saya sebut tadi, di Teluk Naga, misalnya di Tanjung Pasir itu, kemudian desa Tegal Angus dan sekitarnya, itu sekarang mengakses desa lainnya kesulitan, harus muter-muter. Saya aja waktu mau ke Tanjung Pasir itu, mapnya kan nunjukin lewat PIK, masuklah saya komplek PIK. Gara-gara itu saya masuk PIK, sebelumnya nggak pernah masuk PIK juga, gara-gara mau ke Tanjung Pasir. Tapi muter-muter dikeluarkan hanya satu akses, itu kendaraan proyek masuk di pinggir jalan arah jalan Tanjung Pasir. Konon ceritanya kalau proyek selesai ini juga ditutup total. Artinya kalau mau ke Tanjung Pasir nggak bisa akses lewat PIK, memang harus muter lagi ke lewat Tangerang, kota Tangerang, muter balik begitu loh. Nah, sebenarnya ini kan yang kemarin menjadi salah satu narasi argumentasi bapak-bapak selaku purnawirawan TNI. Apa? Ada kerisauan dari kita tentang adanya entitas negara dalam negara di Republik ini. Ditambah lagi, Pak Sunarko, kok bisa mobil plat Mabes melayani aguan gitu loh? Ada dua-duanya. Di TNI-nya ada oknum pengkhianat, aguannya nggak tahu diri gitu loh. Ya kecuali Assalamualaikum. Pejuang kita datang, silakan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, bapak-bapak dari FPPI ketika menjadi salah satu prinsipal penggugat, selain Bang Edi Mulyadi, Bang Rizal Fadilah juga dari ARM, narasi yang kita bangun dalam gugatan itu kita khawatir ada entitas negara dalam negara yang mengancam kedaulatan Republik kita. Sehingga sebagai purnawirawan yang punya ya kesetiaan terhadap negara dan punya peran partisipasi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, terpanggil lah untuk
terlibat dalam persoalan ini untuk mengembalikan kedaulatan negara itu ya hanya negara. Jadi kalau kita mau bicara republik nih, siapa panglima tertinggi TNI? Ya presiden. Nggak boleh ada panglima tertinggi itu aguan, nggak boleh. Nggak boleh panglima tertinggi NKRI itu aguan, nggak boleh. Panglima tertinggi di republik ini ya presiden, nggak boleh pengusaha. Makanya tetap kita sebenarnya menuntut ya, ada klarifikasi dari institusi TNI juga Polri, kenapa ada fasilitas layanan spesial untuk aguan gitu. Nah, kenapa kita tuntut bayar ganti rugi dan itu kepada negara? Alasannya yang pertama, agar setiap orang yang berbuat kesalahan itu ada tanggung jawabnya. Jangan hanya dihentikan tapi nggak ada konsekuensi. Jangan hanya maaf gitu, selesai ya gitu. Sebenarnya ada 3 klaster ya dalam pelanggaran hukum di PIK 2 ini. Pertama klaster perdata yang sedang kita gugat. Perdata pun ada 2, perdata publik, perdata privat. Perdata publik seperti yang kita lakukan. Perdata privat itu adalah korban langsung. Nah, ada sejumlah korban mau gugat langsung, saya bilang jangan dulu. Kalau sekarang gugat langsung, khawatir dikalahkan pengadilan, justru melegitimasi kezaliman yang sudah mereka lakukan. Nggak ada jaminan pengadilan hari ini bisa steril dari intervensi mereka. Yang kedua, perdata publik kita lakukan, kita lihat nanti. Sampai sebenarnya paralel dengan gugatan perdata publik ini, kita harapkan negara turun. Dengan apa? Menghentikan dan melakukan audit. Kalau negara turun menghentikan audit, nah gugatan perdata privat itu bisa jalan. Kenapa? Berarti hambatan publiknya sudah hilang. Hambatan dari kekuatan oligarki itu sudah disterilisasi oleh negara dengan keterlibatan negara. Nah, negara sampai hari ini belum ada statement. Baru dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR, Kepala BPN yang menyatakan rencana tata ruang dalam wilayah dari PIK 2 ini, PSN-nya masih bermasalah karena ada 1.500-an yang masih kawasan hutan konservasi, belum dilakukan konversi menjadi hutan apa begitu, belum ada konversi. Nah, yang kedua adalah KOR Tata Usaha Negara. KOR Tata Usaha Negara ini adalah status PSN-nya. Nah, kalau mau membatalkan, itu memang harus melalui pengadilan tata usaha negara. Nah, kita nggak masuk ke sana. Karena kalau kita masuk PT UN seolah-olah kita bermasalah atau berperang dengan negara. Biarkan negara yang kemudian punya kesadaran membatalkan melalui kewenangan negara, karena melihat rakyatnya udah, kok rakyatnya sampai keleleran berjuang sendiri. Lalu negara turun. Dengan cara pertama membatalkan, menghentikan proyeknya, lakukan audit. Audit keuangan, audit kinerja, termasuk audit di bidang pertanahannya. Nah, disitulah nanti semua cecunguk-cecunguk yang terlibat dalam proses ini akan kebuka perannya apa. Ada yang jadi calo, ada yang tukang bohong, ada yang tukang intimidasi, ada yang ngiming-ngiming duit ya. Kan kadang-kadang nggak bisa diintimidasi, begitu ada duit, selesai juga bisa begitu, dan seterusnya. Dan ada KOR pidana. Nah, KOR pidana ini memang harus lewat lembaga penegak hukum, institusi kepolisian atau kejaksaan. Tapi kalau negara belum berpihak kepada rakyat, kita misalkan membuat laporan polisi, saya menduga kuat akan diabaikan oleh kepolisian. Jadi LP kita akan ditolak, paling banter jadi DUMAS atau pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan masyarakat ya kurang lebih seperti laporan kemarin di Barreskrim itu. Jadi hanya diterima tapi tidak ada follow up atau tidak ada tindak lanjut. Dan terakhir, karena sudah datang juga Bang Saidido juga dengan Bang Edi Mulyadi, terakhir dari saya adalah yang paling penting itu adalah menjaga soliditas dari para pihak dan juga masyarakat agar membersamai kasus kita. Saya lihat Pak di sosial media, kasus ini udah berbalik menurut saya. Berbalik, dukungan itu justru kepada korban PIK sekarang ini. Kenapa? Karena masyarakat yang punya nurani termasuk para korban ini sekarang semua sudah berani bicara. Di sosial media, di berbagai... Yang belum balik, oh iya. Kalau Yoris begini Pak, mungkin nanti akan kita persoalkan ketika kita kunjungan DPD. Jadi saya ngirim audiensi ke DPD RI, sudah dapat konfirmasi dari pihak DPD melalui orang saya. Katanya setelah selesai reses kan sampai 14 Januari DPD. Kira-kira tanggal 16 atau 17 Januari kita diterima. Nah, nanti kita siap untuk datang ke sana untuk mempersoalkan Yoris juga. Apa fungsi dia di DPD? Kok di lapangan justru belain oligarki properti? Dia itu perwakilan daerah atau perwakilan aguan gitu kan? Iya, kita harus pertanyakan. Ya, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan, bukan agung ya, Dewan Perwakilan aguan gitu. Iya kan, harus kita pertanyakan nanti. Jadi kita juga tanyakan nanti di DPD, sikap, tindakan, perilaku, bahkan kebijakan
statement dari saudara Yoris ini mewakili pribadi, mewakili Aguan atau mewakili DPD. Kalau DPD ini bermasalah, agar nanti ya institusi DPD secara resmi mengeluarkan keputusan kelembagaan DPD. Misalkan DPD tidak terlibat dengan itu, oh kita tenang. Hari ini kan seolah-olah DPD diwakili oleh Yoris begitu. Nah, untuk DPR RI saya baru kirim minta ke Komisi 2 melalui Habibur Rahman, orang saya yang menghubungi Habibur Rahman baru meminta proses prosedurnya diproses. Jadi kalau DPD itu saya lewat Pak Tamsil. Pak Tamsil melalui Bang Daeng Wahidin. Kira-kira tanggal 16 mereka. Kalau Habibur Rahman saya lewat Bang Novel Pak Mukmin. Diminta untuk proses masuk. Nah, proses sudah masuk. Tanggapan lebih lanjut, dugaan saya juga menunggu setelah reses, karena sekarang ini DPD dan DPR RI sedang reses sampai tadi 14 Januari 2024. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita, niat kita untuk bisa menolong saudara kita, karena memang kita diperintahkan oleh agama kita ketika ada kedzoliman itu kita diminta untuk menolong, bukan hanya yang didolimi, bahkan yang mendolimi. Nabi SAW bersabda, unsur ahoka zoliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang terzolimi atau yang berbuat zolim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku diperintahkan untuk menolong orang yang terzalimi, masuk akal ya? Ya, saya paham lah ya Rasul. Tapi bagaimana caranya saya menolong orang yang berbuat dolim? Caranya adalah cegah atau dengan menghentikan kezaliman. Jadi Pak Aguan, kalau dalam akidah Islam, saya mengkritik PSN itu dalam rangka menolong Aguan agar zolimnya tidak terlalu banyak dan berhenti mendolimi rakyat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banget. Kita tambah segar, istilahnya vitamin itu betul-betul menambah semangat kita. Rekan-rekan, ini kebetulan hanya karena kemurahan Allah. Di samping Pak Konsinuddin, Pak Said Didu, Pak Edi, ini mohon maaf, betul-betul ini orang yang punya mulut bukan hanya berbusa, tetapi berbisa. Jadi, dan sebelum saya rahasiakan apa setelah ini, saya mohon Pak Said Didu, orang langka ini, pejuang tangguh, mohon memberikan suntikan kepada kami ini. Bapak bisa memanfaatkan waktu 10-15 menit, terus diakhiri Pak Edi. Karena ini Pak Edi itu juga Quran berjalan sebenarnya itu. Jadi Bapak yang nyimpulkan semua, baru nanti terakhir saya libas semuanya begitu ya. Ya, silakan. Cek apa tes? Kalau tes orang miskin. Kalau cek orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin. Pak Sugeng Waras, tentara tua yang tidak pernah mati ya, dahsyat ya, luar biasa. All soldier never dies. Semua tentara nih. Saya beruntung pernah mampir ke kediaman beliau. Ngobrol ngalor ngidul bercanda, malam-malam ditraktir makan apa tuh, ada angkringannya di Bandung sana. Oke, jadi memang sebetulnya pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi sangat penting, apalagi para senior yang mantan-mantan ini. Tadi istilah Pak Sugeng cocok banget, ada vitamin-vitamin tambahan, karena saya kira ini dalam rangka kita membersamai rakyat ya. Alhamdulillah diawali perjuangan Bang Said Didu sekitar 7 bulan yang lalu, terus sampai 5 bulan beliau masih pakai semboyan kami di Pelajar Islam Indonesia dulu, tandang ke gelanggang walau seorang ya, betul-betul seorang, tapi kemudian Allah gerakkan hati para pejuang yang lainnya, tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Kalau beliau sih dari awal juga sudah bunyi terus, luar biasa. Ya, akhirnya kita bisa bersama-sama, dan alhamdulillahnya lagi tadi bahwa
rakyat Banten juga sudah mulai berani bangkit bersuara, ya. Dari mulai bikin video-video yang dulu foto bersama sama Bang Said aja langsung takut, ya. Dipanggil malamnya, saya mendampingi beliau pertama. Ada warga yang mengaku, boro-boro Bang kami melawan, kami nongol sedikit aja malamnya datang orang polsek, kami takut sampai terkencing-kencing di celana, dia bilang begitu. Nah sekarang kita sudah ada banyak dapat video-video bagus juga kalau kita terus dorong, baik individu maupun kelompok bikin video-video penolakan 1 menit, 1,5 menit itu bagus. Nanti kita kompilasi, kita mainkan lagi. Jadi kalau soal pelanggaran-pelanggaran sudah banyak diceritakan. Dalam gugatan kami ada 8 paling sedikit ya, 8 pelanggaran mulai dari pengurukan dan sebagainya. Lalu terjadi pemiskinan yang luar biasa karena orang tercerabut dari sumber kehidupannya, tambak, laut, dan pertanian. Nah, saya kira kalau Pak Sugeng Waras sudah mau terjun langsung, ini menjadi semacam tambahan kekuatan buat kita. Dan kita mendengar bahwa Aguan sudah semakin kepepet, ke pojok. Dia merasa bahwa para jubirnya, orang-orang bayarannya tidak mampu menahan gelombang kemarahan yang digelorakan oleh para senior ini. Akhirnya dia terjun langsung lewat Tempo, majalah Tempo, yang ternyata justru dengan kehendak Allah juga menjadi blunder baru juga. Ternyata mereka juga kirim keberatan kepada Tempo. Kalimatnya yang mengatakan menyelamatkan wajah presiden itu dipersoalkan. Penasihat hukumnya mengatakan Pak Aguan tidak pernah mengatakan demikian. Mohon diganti, judulnya diganti. Tapi Tempo menjawab, setelah kami cek ulang wawancaranya, kami memutuskan tidak mengganti isi dan judulnya. Ya, jadi memang terkonfirmasi. Nah ini saya maksud tadi bahwa surat itu pun menjadi peluru baru buat kita. Ya, itu konfirmasi bahwa dia memang ngomong seperti itu. Dan tinggal kita mengkapitalisasi ini menjadi bagian-bagian dari percikan-percikan perlawanan. Dan di luar itu semua tentu kita juga mengakui bahwa kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, dengan segala hormat mohon maaf nggak bakal menang. Mereka punya semuanya, jangankan cuma tentara, polisi, presiden pun udah dibeli. Paling nggak bekas presiden yang dulu. Karenanya kita selalu jalin komunikasi dengan Allah yang maha kuat, maha perkasa, yang maha membantu, maha menolong. Dengan demikian, walaupun kita tidak berarti, tapi kalau sudah bersama Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Amin. Saya kira itu saja. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tapi nyelekit ya ini. Artinya masuk di jantung kita. Terima kasih. Silahkan rekan saya yang tercinta satu ini. Saya punya foto dokumen dengan beliau itu. Saya disentuh, saya balas sentuh dan nikmat sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Pak Sugeng Waras dan teman-teman menambah semangat kita. Dan saya sebulan lalu saya menyatakan saya menarik diri gitu. Saya sudah menyerahkan perjuangan ini. Kita lihat langkah orang yang mau mengambil alih negeri ini kan sepertinya semua digerakkan. Bahkan akhir Said Agil Sirat pun sudah dikeluarkan. Ya kan, jadi maksudnya sebelumnya Yoris, kemudian abdesi dari awal, terus si siapa Hendro Priyono, terus si siapa namanya Muanas kalau nama, terus siapa lagi satu yang Hercules. Semua dikeluarkan. Mungkin tinggal nunggu Pak Jokowi yang akan dikeluarkan. Kata senjata terakhir gitu kan. Disangkanya mungkin masih ada gunanya gitu kan. Setiap saat saya dikirimin pernyataan-pernyataan itu, tapi saya nggak pernah mau baca. Yang saya baca adalah komentarnya. Komentar orang yang menonton TikTok tersebut. Dan ternyata tidak pandang siapapun, orang itu semua dibaki oleh rakyat. Dan ada yang memuji satupun. Artinya rakyat memahami bahwa memang
mereka brengsek. Itu yang paling penting. Nah, kita Bapak sebagai tentara, kalau saudara yang misalkan brengsek, maka tentara sudah tahu harus bersikap kemana. Kan rakyat kan menyatu sama tentara, ya Pak Nusam kan. Jadi kalau baca komentarnya itu ya baca aja komentarnya. Kiai sudah keluar, bekas tentara yang pangkatnya bintang juga sudah dikeluarkan. Tapi rakyat ternyata nggak memihak ke mereka. Artinya rakyat tentara yang aktif maksudnya itu harusnya sudah bersikap. Ini sudah harus memihak ke rakyat. Kan kira-kira itu pandangan saya sebagai orang sipil. Nah, karena dia sudah mengeluarkan semua, saya nggak tahu ya. Saya tadi tinggal Jokowi aja yang belum dikeluarkan, gitu. Belum dikeluarkan. Nah, jadi saya di posisi ya udahlah, biarkan rakyat yang menilai. Silahkan bayar semua mereka berapa uang kamu. Nah, yang menarik isu yang dikembangkan terus adalah berapa sumbangan aguan. Itu yang terus, Bang. Menurut agama kita, kalau sumbangan dari uang haram itu tetap haram, menurut pemahaman saya. Jadi mau kiai haji, mau kiai apa, kalau itu sumbangannya dari hasil menggusur rakyat ini, saya tetap haram. Walaupun yang ngomong itu kiai haji, kan? Itu pandangan saya. Walaupun itu Kiai Haji Muhammad Said itu ya, ya. walaupun itu bekas pimpinan TNI, tapi kalau itu sumbernya uang haram, tetap aja melanggar Sabta Marga, melanggar sumpah prajurit, ya kan, Pak? Nah, bukan karena sumbangannya, kalau hasil rampokan, ya harusnya nggak diterima dong, yang menjadi pemujinya, gitu kan? Nah, jadi yang kita persoalkan sekarang, pantaskah bahwa mereka memuji-muji pangan dari hasil merampok rakyat, merampok negara? Itu yang pertanyaan saya pertama kepada orang yang sedang memuji-muji aguan karena sumbangannya. Itu siapapun dia. Nah, lihat sekarang. Itu kan yang keluar terus sekarang. Arkan kami dapat sumbangan begini, kok nggak malu gitu loh. Bangga malah menerima sumbangan dari perampok rakyat, perampok negara. Ada. Ya, penanda. Agak kasar sebenarnya. Ya nggak apa-apa lah. Tak belakang saya. Nah, kita yang selalu yang dipersoalkan yang kedua adalah katanya menampung tenaga kerja, kan hanya dua itu yang dikeluarkan sekarang. Dia penyumbang dan dia penampung tenaga kerja. Nah, dia nggak pernah menghitung berapa nelayan, berapa petani, berapa petambak yang digusur dan tidak punya harga diri. Hilang penghasilan, hilang harga diri. Tahu nanti menjadi pemungut sampah di komplek yang dia bangun. Faktanya nanti pongos di wilayah itu kan kita tinggal semua di komplek. Ada nggak sih bekas yang punya tanah itu menjadi pemilik tanah? Paling tinggi dia jadi satpam paling tinggi. Training service paling tinggi. Terus dianggap menampung tenaga kerja. Itu namanya menjual harkat dan martabat bangsa yang dihitung sebagai tenaga kerja. Jadi bagi orang-orang yang menganggap menampung tenaga kerja tapi menurunkan harkat dan martabatnya, nasionalismenya kita harus pertanyakan. Jadi masih pihak-pihak yang menganggap terus bahwa menampung tenaga kerja, ya tapi kau jual harkat dan martabat bangsamu. Martabat-martabatmu menjadi jongos kepada warga asing yang mau masuk di sini, tapi kau bangga. Jadi jawaban kita hanya dua sekarang menghadapi dengan mereka. Wahai penerima sumbangan pengembang ini, malulah. Karena itu adalah sumbangan dari hasil pemerasan dan perampokan terhadap rakyat dan negara. Malulah. Bagi pihak-pihak menyatakan menampung tenaga kerja, kau sudah menjual harkat dan martabat bangsa kamu. Tapi kau bangga menjual itu. Itu nasionalismemu, saya sudah pertanyakan. Bagi saya lebih bangga nelayan-nelayan yang mencari ikan
daripada dengan harkat dan martabatnya dia ada dibanding jadi jongos para oligarki di dalam komplek itu. Ini yang menariknya. Jadi variabel yang dimasukkan dia menghilangkan semua, hanya menyatakan uang, uang dan uang. Nah, kita tidak pernah persoalkan. Yang kita persoalkan kan selalu hanya 4 hal. Satu, kenapa kau gusur rakyat dan mengakuai seakan-akan wilayah ini sudah kekuasaan kalian? Dan seakan-akan Anda punya hak mengusir siapapun yang ada di wilayah yang Anda inginkan. Karena isinya loh Pak Sugeng itu. Dia hanya menyatakan saya mau ngambil mulai dari Pik Pantai Indah Kapuk sampai asal Bapak saya dapat bocoran. Masih ingat kan jembatan Suramadu? Jembatan apa namanya? Bukan jembatan yang mau direncanakan Selat Sunda. Oke, Pak. Jadi saya dapat bocoran, ternyata itu adalah memang rencana menguasai pantai ini, terus sampai Selat Sunda sana. Selat Sunda jadi jembatan, maka masuk Selat Malaka. Pada saat Jawa sudah menyatu dengan Sumatera, masuk Selat Malaka, maka itu sudah menyatu dengan Cina. Nah, itulah kemungkinan besar juga IKN dipindahkan supaya nggak terganggu jalur ini. Jalur apa namanya ini? Nah, Pak Sugeng harus paham, saya sudah menghitung. Ekonomi Indonesia yang harus lewat Selat Sunda kalau jembatannya jadi, itu sekitar 42-45%. Ekonomi Indonesia yang kesedot dari Jawa ke Sumatera sampai Selat Malaka masuk Cina, 42-45%. Jadi siapapun yang menguasai ini nanti, maka negara ini sudah bagian dari Cina ekonominya, nggak bisa ngapain. Karena jembatan Selat Sunda akan dibangun oleh Cina dan ini semua sudah dikuasai. Jadi ini rencana mereka jangka panjang. Masih ingat pernyataan mereka yang awalnya menyatakan PIK 2 itu hanya 1.680 hektar, kemudian naik menjadi 68.000 hektar, kemudian terakhir menyatakan 35.000 hektar. Ya kan? Yang saya awalnya mengatakan perkiraan saya 100.000 hektar. Dan lebih luas dari Singapura. Jadi bapak-bapak, lewat bapak-bapak bisikanlah yang masih punya jiwa sabta margais, jiwa patriotisme, sumpah prajurit. Ya kalau masih ada temannya Tribrata itu juga masih bisa diperbaiki, ya perbaiki juga lah. Nah, ini negara ini, jadi jangka panjangnya bayangan saya adalah memang ingin menyatukan Indonesia dengan Cina dengan menguasai mulai pantai itu sampai ke Merak, sampai jembatan Selat Sunda, sampai nanti ke jembatan Selat Malaka. Kalau Selat Malaka udah masuk, maka sudah ekonomi kesedot ke sana. Jadi nggak perlu lagi. Nah, mereka juga masuk lewat sana semua. Nah, ini yang kita harus baca. Itu yang kita harus baca. Nah, dan saya ulangi lagi, ekonomi akan dikuasai lewat jalur itu minimal 45%, 42 sampai 45%. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan pekerjaan sederhana, tapi adalah sudah menjual nasional. Jadi kepada pihak-pihak Kiai Haji, terus jenderal-jenderal, mantan jenderal, hanya mengingatkan negaramu sedang terancam. Jangan jual murah ayat-ayat yang kamu sudah kuasai. Jangan buang sabta margamu, jangan buang sumpah prajuritmu. Negaramu sedang terancam. Dan terakhir, jangan kau jadi jongos kepada penjual bangsamu. Itu saya pikir yang paling ini keserangan. Serangan yang kita hadapi hanya dua. Mereka menganggap Aguan itu orang paling hebat, numbang mana-mana. Mereka pembuka lapangan kerja. Pertanyaan saya, adakah pekerja Indonesia di Pantai Indah Kapuk sana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa, betul-betul lengkap kita hari ini. Ada 4 tokoh ini saya sudah merasa menang. Ada Pak Narko. Saya umpamakan kalau wayang Jawa itu Pak, Punokawan, anggaplah beliau itu Semar. Sembarang nggak sama. Terus ada Pak Said Didu, itu ada namanya Gareng Pak. Udahlah. Terus yang ketiga ada Pak Ahmad Kosinuddin, Petro. Dan yang keempat Pak Edi Mulyadi, itu Bagong. Pak empat ini adalah orangnya sederhana tetapi kehebatannya luar biasa. Kemana-mana dia selalu membawa 3 hal. 1, tentang pendidikan. 2, tentang informasi. Dan ketiga, tentang hiburan. Udah ada di 4 orang ini. 3 ini luar biasa itu. Terakhir saya menyampaikan bahwa meskipun kita purnawirawan harus disiplin. Jadi kalau makan siang jam berapa itu harus disiplin tepat waktu. Jadi saya mohon waktu 5 menit saja, habis itu kita makan siang. Dan setelah makan siang nanti dengan hormat, para tokoh ini sebagai warga kehormatan FPPI. Karena FPPI akan memberikan pernyataan sikap, mohon nanti mengorbankan waktu untuk bersama-sama kami. Dan ini suatu hari yang luar biasa kita bisa bersama 4 tokoh. Sebagai balasan saya 5 menit memberikan informasi kepada bapak-bapak. FPP ini tadi sudah saya bekali. Nyali mental, harus berani. Kenapa berani? Karena kita di pihak yang benar. Loh, kok bisa? Benar? Iya. Kita berbicara masalah negara. Secara unsur jelas, ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, ada pengakuan negara lain. Alasan kita bahwa kita benar ke pemerintah. Kita itu bukan melawan pemerintah, tetapi kita membantu pemerintah. Yang kedua kepada rakyat, kita bukan melawan rakyat, tetapi kita membela rakyat. Dan yang ketiga masalah wilayah, kita menjaga wilayah. Jadi membantu pemerintah, membela rakyat, menjaga wilayah. Itulah yang membuat kita bernyali berani dan benar. Kemudian semua juga tidak terlepas dari semua itu adalah berdasarkan keridhaan Allah. Maka dalam mengakhiri ini dengan hormat saya persilakan apakah Pak Edi atau Pak Ahmad Kosinuddin untuk memimpin doa kita. Pernyataan sikap dan rekomendasi dari FPPI Banten, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia Banten, menyikapi masalah atau kasus perampasan tanah warga atau rakyat Banten untuk proyek PIK 2 di wilayah Banten yang didalangi oleh oligarki Cina, saudara aguan yang rakus. Kami FPPI Banten bersikap 1. Menuntut kepada Kapolri segera menangkap saudara aguan untuk segera diadili, dipidanakan, dan diberi sanksi. 2. Apabila tidak segera ditangkap, diadili, dipidanakan, dan diberi sanksi, akan membahayakan terhadap kedaulatan NKRI karena saudara aguan telah menindas warga atau rakyat Banten dengan merampas, menggusur, mengintimidasi, mengkriminalisasi, dan mengeksekusi tanah warga atau rakyat Banten dengan sewenang-wenang, tidak adil, dan sangat merugikan warga dan rakyat Banten. 3. Apabila Kapolri dan jajaran tidak tegas mengambil tindakan, akan menjadi pemicu
pecahnya peristiwa anti Cina di tahun 1980 akan terjadi kembali. 4. Jika kesabaran dan toleransi warga atau rakyat Banten serta tokoh-tokoh perjuangan kebenaran dan keadilan telah memuncak, bisa terjadi akan banyak memakan korban dalam melawan kerakusan, keserakahan, dan kedoliman saudara aguan. 5. Tidak kalah penting kepekaan, kepedulian, dan ketegasan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk ikut turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini guna menghentikan proyek properti PIK 2 di wilayah Banten. Demikian pernyataan ini disampaikan di Pulau Cangkir, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 14 Desember 2024. Kolonel Purnaweran Sugeng Waras, Ketua Umum FPBI. FPBI. FPBI Oleh rakyat. FPBI Untuk rakyat. Merdeka. Merdeka.